karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dirinya. Subhanallah, laki-laki dijadikan sebagai perempuan, sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dan kaum perempuan diberikan keistimewaan untuk menjadi orang yang mulia dengan mentaati keadaan ini. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum laki-laki itu memang yang menjadi yang diserahkan pada diri mereka perkara-perkara yang merupakan yang berhubungan dengan kemaslahatan besar dalam agama atau pada umat ini. Seperti misalnya laki-laki ini an-nubuwah yang menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, semua kaum laki-laki. Tidak ada perempuan yang menjadi nabi. Karena ini menyangkut pemimpin terhadap umat yang meluruskan umat. Dan ini mampu diemban oleh kaum laki-laki yang akal mereka lebih kuat. Demikian pula hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kepemimpinan. La yuflihu qaumun walau amrahum ra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan urusan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Ingat, ini bukan menghinakan perempuan, tetapi menempatkan mereka pada tempatnya, menempatkan mereka sesuai dengan kodratnya. Karena kalau mereka menjadi pemimpin, berarti laki-laki yang akan dipimpin, maka itu tidak pantas. Agama Islam mengatur yang sesuai dengan kemaslahatan, dan ingat yang mengatur semua ini adalah Allah yang Maha Kuasa dan menciptakan laki-laki dan perempuan. Baik, oleh karena itu diterangkan fasalihat, wanita-wanita yang soleh adalah yang selalu tunduk kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga hartanya lil ghairi ketika suaminya sedang tidak ada, karena penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama. Perempuan ketika dia menunaikan tugasnya dengan baik, dia dapat kemuliaan. Laki-laki juga ketika menunaikan tugasnya dengan benar, dia dapat kemuliaan. Saya sudah katakan ya, kaum perempuan yang punya kelemahan dalam akalnya, tentu laki-laki lebih kuat dibandingkan mereka. Tetapi Allah berikan mereka keistimewaan yang laki-laki tidak punya keistimewaan tersebut. Contohnya apa? Kita bahas kemarin. Perempuan itu berada di rumah saja, dia dapat pahala. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda tentang perempuan, wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Keadaan seorang perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Masya Allah, dalam rumah dia dekat dengan Allah. Berarti dia menetap di rumah adalah ibadah. Sementara laki-laki menetap di rumah tidak bekerja, tidak bernilai ibadah. Dikatakan dia pemalas, pengangguran, iya kan? Dan kalau perempuan dia dekat dengan Allah ketika dia berada di rumahnya. Jadi Allah berikan keutamaan sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri masing-masing manusia ya keadaan-keadaan yang memudahkan mereka untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita lihat selanjutnya. Hadis pertama yang dibawakan dalam bab ini, pertama adalah hadis yang telah lewat. Hadis riwayat Amr bin Al-Ahwas. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun 'indakum." Hendaknya kalian selalu berbuat baik pada kaum perempuan, karena mereka adalah kedudukannya seperti tawanan di sisimu. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Di sini ada kewajiban bagi kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjadikannya sebagai pemimpin, membantunya untuk menegakkan kedudukan
kedudukannya sebagai pemimpin, ya, karena disebutkan dalam hadis ini, ya, mereka kedudukannya adalah seperti tawanan di sisi suaminya. Baik, itu hadis yang pertama. Sudah kita lewati pembahasannya minggu yang lalu. Hadis yang kedua yang dibawakan dalam bab ini atau hadis nomor 281 dari awal kitab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanu fabata ghadbanu 'alayha la'anathu al-malaikatu hatta tusbih, muttafaqun 'alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian istrinya tidak mau datang, sehingga ketika tidur di malam itu dia dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat akan melaknatnya sepanjang malam itu sampai subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang dilaknat oleh malaikat, dia akan beruntung atau celaka? Jelas celaka, malaikat terkabul duanya. Dilaknat sekali saja celaka, apalagi dilaknat dari malam sampai subuh. Ya, ketika suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain juga riwayat Bukhari dan Muslim, lafaznya seperti ini, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatul malaikatu hatta tusbih. Jika seorang perempuan tidur malam hari dalam keadaan meninggalkan, menjauhi firash, tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh, sampai pagi. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i saqitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Dalam riwayat lain lafaznya seperti ini, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya itu enggan atau menolak, kecuali zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan murka kepada sang istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Ini semua hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kecuali yang ketiga yang terakhir tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim saja. Semua hadisnya sahih. Semua adalah hadis yang sahih. Kita
adalah salah satu kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh seorang istri dalam hal memenuhi hajat suaminya. Baik, kenapa yang disebutkan dalam hadis ini ketika suaminya yang mengajak? Ya, tentu ini memberikan satu faedah bahwa laki-laki itu lebih sulit untuk menahan nafsu syahwatnya dibandingkan perempuan. Dan pengaruh buruknya terhadap mereka kalau tidak segera dipenuhi lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada istri yang tidak segera memenuhi kebutuhan suaminya ini? Karena akan membahayakan agamanya, ya kan? Akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan laki-laki tersebut ke dalam keburukan. Alhamdulillah. Makanya perempuan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersegera menolong suaminya dalam kebaikan yang akan menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu syaitan pada dirinya. Nah, baik, kita lihat faedah yang saya kita ambil dari hadis ini. Pertama, wujubu ta'ati zawjati li zawjiha idza da'ahu li firashihi wa lam yakun biha 'udhrun. Wajibnya seorang istri untuk mentaati suaminya ketika suaminya mengajak ke tempat tidurnya untuk memenuhi kebutuhan syahwat yang Allah halalkan, ya, kepada istrinya. Walau yang tidak udhur, ya, itu selama tidak ada udhur baginya, dia tidak sedang sakit atau tidak ada halangan yang menghalanginya. Li'anna awal umuri allati tushawwishu 'ala rijali da'iyatul nikah. Karena perkara yang paling kuat yang mengganggu seorang laki-laki, mengacaukan pikirannya adalah keinginan untuk memuaskan nafsu syahwatnya, keinginan untuk berhubungan intim. Ya, tentu saja ketika seorang laki-laki itu beriman, dia ingin menyalurkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika haqqa syarikul hakimun nisaa 'ala musa'adati rajuli fi dzalik li ghaddi basarihi wa 'ifdi farjihi. Oleh karena itulah Allah yang maha membuat syariat yang penuh hikmah memotivasi kaum perempuan untuk membantu suaminya dalam hal ini, supaya membantu dia, menolong dia, menundukkan pandangannya dan bisa, ya, menjaga kemaluannya. Ada sebagian orang-orang yang tidak paham, mereka dengan mudah mengatakan, lah dia kan sudah punya iman, dia kan orang yang sudah tahu agama, tentu dia lebih mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginan syahwatnya. Ini adalah kebodohan. Allah menjadikan tabiatnya laki-laki seperti itu. Bayangkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, innal mar'ata tudbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan a'jabathu falyati ila ahli. Sesungguhnya seorang perempuan itu ketika menghadap di dalam bentuknya syaitan, ketika membelakang juga dalam bentuk syaitan, yakni syaitan menghiasinya. Maka ketika salah seorang dari kamu melihat seorang perempuan yang membuat dia kagum, hendaknya dia segera datang kepada keluarganya. Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami hal ini. Kemudian dia segera mendatangi istri. Kalau orang yang semulia Nabi SAW bisa mengikuti pakaian seperti itu, apalagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyaluran yang halal ini sebagai solusi.
Memang tentu laki-laki berusaha untuk menahan keinginan, tetapi ketika hal itu ada cara syar'i untuk menyelesaikannya, harusnya itu yang ditempuh. Harusnya itu yang ditempuh. Sama dengan pembahasan masalah hijab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persyariatan hijab di dalam surat Al-Ahzab, "Dzalikum khairun, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Yang demikian itu lebih bisa menjaga kesucian hati laki-laki dan kesucian hati kaum perempuan. Ada sebagian orang jahil waktu kita mengatakan harus ada hijab pembatas laki-laki dan perempuan. Apa katanya? Memangnya kita ini bernafsu semua sampai harus ditutupi? Ya masalahnya kalau Anda tidak mengikuti pasti terjerumus dalam keburukan nafsu tadi. Melanggar syariat Allah pasti akan terjerumus ke dalam keburukan karena Allah lebih tahu tentang keadaan kita dibandingkan apa yang kita nilai untuk diri kita sendiri. Di sini permasalahannya. Ya, jadi seseorang itu tidak dicela. Misalnya ketika dia punya nafsu yang besar, jangan kita katakan, kenapa sih dia nafsunya besar sekali tidak tumbuhkan. Memang Allah tak jadikan tabiatnya seperti itu. Ada terangkan kepada antum kemarin, sahabat yang semulia siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu adalah sahabat yang syahwatnya sangat kuat. Sampai-sampai dia malu untuk datang bertanya kepada Nabi SAW. Dia butuh sahabat yang lain untuk bertanya. Dia mengatakan, kuntu rajulan madza. Ya Rasulullah, aku ini orang yang selalu keluar mandi. Artinya, ingat syahwat sedikit keluar. Ada orang seperti ini. Bagaimana dia berusaha untuk menahan diri? Ya, orang yang seperti ini kan? Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana hukumnya ketika dia sering keluar atau mendapati seperti ini keluar dari diri. Maka Nabi SAW menyuruh dia membersihkannya kemudian berwudu, tidak perlu mandi. Anak lihat, ini menggambarkan bahwa orang-orang yang soleh pun ada yang seperti itu keadaannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ya penjagaan terhadap diri mereka, makanya diberikan solusi ya menikah dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi keadaan tersebut. Nah, tanya faedah yang kedua. Yang bagi al-mar'ati i'anatu zawji ala hifdhihi wa an tas'afi qadatihi fima la ma'siyata fihi. Sepantasnya bagi seorang perempuan untuk menolong atau membantu suaminya dalam menjaga agamanya, menjaga imannya. Sepantasnya bagi seorang perempuan untuk menolong atau membantu suaminya dalam hal yang menjaga, berhubungan dengan penjagaan agamanya, dan berusaha untuk mencari keridhaan suaminya, tentu dalam hal-hal yang tidak ya membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini hukum asalnya ya seorang perempuan itu wajib untuk mentaati suaminya sampai pun dalam perkara-perkara yang hukum asalnya mubah. Dilarang dia kalau dalam perbuatan maksiat saja. Contohnya, misalnya seandainya saya memerintahkan kepada seorang untuk ambilkan minum. Kalau ambilkan minum, itu mubah. Anda lakukan kalau tidak. Tapi ketika perintah itu dari suami kepada istri, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Kita misalnya suaminya melarang dia untuk keluar rumah, untuk keluar rumah, hukumnya menjadi wajib. Dan seterusnya. Jadi perkara-perkara yang mubah, ketika suami yang memerintahkan kepada istri, itu hukumnya menjadi wajib. Dan ketika dilanggar dia berdosa. Ini menunjukkan apa? Agungnya hak dan kedudukan suami bagi seorang istri. Maka
Walidhalika fa inna imtina' al-mar'ati an firashi zawjiha kabiratun tastahiqu ghadab Allah. Kesabaran laki-laki untuk meninggalkan hubungan intim lebih lemah dibandingkan kesabaran perempuan. Yaitu laki-laki lebih tidak bisa menahan diri dalam hubungan suami istri dibandingkan perempuan. Ini sudah tabiat masing-masing. Walidhalika, oleh karena itu, ketika seorang perempuan yang menolak panggilan suaminya ke tempat tidurnya, ini adalah perbuatan besar-besar yang pantas untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini membawa kepada perbuatan yang buruk yang bisa merusak agama suaminya ketika dia dipaksa untuk menahan, padahal dia memiliki tempat penyaluran yang halal yang Allah halalkan baginya. Rabi'an, faedah yang keempat, al-malaikatu tad'u ala ahli al-ma'siyati ma damu fiha wa du'a'ul malaikati maqbulun min khairin aw syarr liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hadza min dzalika wa khawwafa minhu. Para malaikat selalu mendoakan keburukan untuk pelaku maksiat selama mereka melakukan maksiat tersebut. Dan tentu saja doanya malaikat terkabulkan dengan izin Allah. Doa yang buruk atau doa yang baik. Makanya orang-orang yang melakukan ketaatan, malaikat mendoakan kebaikan padanya. Orang-orang yang tetap di masjid menunggu waktu sholat didoakan oleh malaikat dan seterusnya. Doanya malaikat terkabulkan, yang baik atau yang buruk. Karena di sini Nabi SAW memperingatkan untuk menghindari hal ini, ya, wa khawwafa minhu, dan ya, mengancam jangan sampai ini terjadi pada diri seorang perempuan yang kemudian laknat malaikat kemudian menimpa dirinya. Sudah itu artinya adalah meminta untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Untuk melindungi, ini merupakan doa keburukan yang ketika menimpa seorang, maka itu akan menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Waliyadzubillah. Oleh karena ini menunjukkan satu hal yang menjadi perhatian penting bagi kita semua, ya, bagi kaum perempuan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kebaikan bagi diri mereka itu dekat dan mudah. Sekarang mentaati suami itu tidak sulit bagi kaum perempuan. Kenapa? Dia mencintai suaminya dan dekat dengan diri. Allah mudahkan di sebab yang dekat dan mudah ini pahalanya besar. Maka janganlah seorang perempuan itu termakan oleh tipu daya syaitan untuk melalaikan kewajiban ini dan tempat kebaikan besar bagi diri yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi diri mereka. Para waktu di sini kemudian di akhir pembahasan ini ada peringatan yang disampaikan oleh Syekh Salim Al-Hidayah, penulis kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, berhubungan dengan pentakwilan yang dilakukan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini. Jadi ada sebagian yang mengingkari sifat-sifat Allah, seperti di hadis akhir dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, kecuali zat yang di atas langit akan murka kepadanya. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas langit. Fi di sini di langit maksudnya maknanya ala, di atas langit. Amintum man fis samai ayaksifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman dengan zat yang ada di atas langit, itu Allah Subhanahu wa taala? Ya, surah Al-Mulk ayat 16. Ini tidak boleh ditakwilkan bahwa maksudnya ini adalah malaikat, tapi maksudnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya,
Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi artinya berarti dia di atas semua makhluknya dan bisa dibandingkan semua makhluknya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sakhat, murka. Tentu kemurkaan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sebagaimana sifat-sifat Allah yang baik tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita wajib menetapkan sifat ini sebagaimana sifat-sifat yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah memiliki sifat as-sakhat, murka atau marah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita wajib menetapkannya, tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh menolak maknanya, dan tidak boleh menyelewengkan makna dari apa yang dipahami oleh para ulama kita. Nah, inilah pelajaran yang saya ambil dari hadis ini, yang merupakan hadis yang kedua dari bab ini, karena sudah waktu juga ada sebutkan kajian kita di tempat kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan saudara? Jadi wajib begini, ya. Ada pertanyaan? Hukumnya memakai cadar. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Sang istri mengatakan itu sunnah, tapi suaminya perintahkan kepada dia. Jadi wajib hukumnya bagi dia. Jadi wajib hukumnya bagi dia karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada suaminya, hukumnya wajib. Nah, wajib ada apa? Ya. Pindah. Di rumah saya dulu. Ah, boleh sedih. Boleh. Bagaimana pertama tadi yang dibahas adalah hukumnya laki-laki yang mengajak istri. Gimana kalau sebaliknya? Tentu saja kalau yang mengajak
Ya, kata para ulama di sini maksudnya wilayah ulama, pemimpin yang besar. Kalau sekedar mengatur, misalnya kepala sekolah untuk sekolah perempuan, misalnya, atau untuk TK yang di situ urusannya memang banyak berhubungan dengan perempuan. Untuk tidak seperti ini yang nanti ada pikiran besarnya adalah laki-laki, dan tentu ini ada kemaslahatan kalau seandainya laki-laki akan repot, akan sering berhubungan dengan perempuan yang itu tentu tidak merupakan masalah, tidak benar. Kalau dalam bidang-bidang kecil seperti ini, kata para ulama itu wilayah ulama, pimpinan yang besar, yang menyangkut, yang di bawahnya banyak rakyat, yang menyangkut kepentingan umat. Nah, kalau Sebenarnya akan kita poligami. iya, yang disebut dalam Al-Quran itu, ya, jannatul aini yakununa wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga yang kekal, dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang tuanya ini anak-anak jadi orang yang soleh. Kalau istrinya tidak soleh, dan bersama suaminya. Jadi yang soleh ini termasuk yang melaksanakan ketaatan, yang ketika saling menasihati, saling mengajak dalam kebaikan. Kalau dia tidak mengajak, dia tidak ikut. Karena yang masuk dalam ayat tadi adalah yang soleh dari kalangan orang-orang yang dekat. Tetap disebutkan faedah bahwa seorang suami itu kurang sabar dalam lebih lemah dalam menahan syahwat, Ustaz. Apakah ini merupakan faedah juga, Ustaz, bahwa seorang suami disyariatkannya poligami, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz, seorang istri kadang ditanya apa pekerjaannya, kemudian dia dengan mengatakan secara enteng bahwa pekerjaan saya ibu rumah tangga. Padahal kalau kita telusuri bahwa ibu rumah tangga gajinya adalah surga, pahalanya surga. Karena mereka menganggap itu bahwa itu bukan sebuah pekerjaan yang mulia, padahal dikatakan balasannya nanti surga. Kemudian yang ketiga, Ustaz, tadi sebutkan bahwasanya seorang suami ketika dia mempunyai pekerjaan berdiam diri di rumah, maka dikatakan dia sebagai seorang pemalas, Ustaz. Bagaimana kalau sekiranya seorang suami itu pekerjaannya usahanya dalam rumah, Ustaz? Ya, ini yang pertanyaan dari Abu Sufyan, bagaimana kalau suami itu pekerjaannya di rumah, misalnya kalau kopi di rumahnya, ini contoh, nanya ke siswa. Ya kita katakan kalau dia di situ dari nafkah, asal dia tidak malas-malasan, kita datang butuh lagi, kita datang sedang pergi lagi, sampai pelanggan yang kecil. Kemudian di situ, sama dengan seorang suami yang misalnya dia pekerjaannya, misalnya dia arsitek, dia kerjakan di rumahnya, kantornya dalam rumahnya, itu apa? Dan seterusnya. Jadi ketika di rumahnya dia bekerja, maksudnya dia melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan nafkah untuk keluarganya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang diingatkan oleh beliau masalah pekerjaan di rumah tangga itu pekerjaan yang mulia, maka tadi jangan diremehkan karena pahala dan keutamaannya adalah surga seperti yang disebutkan tadi. Ada pertanyaan pertama, saya belum dapatkan keterangan dari para ulama yang menyebutkan mengambil dalil dengan hadis ini tentang bahwasanya